Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Yakiran Ensani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit yang terakhir 030 dan saya berasal dari kelas Bipraktikum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang CNC machining yaitu pada milling dan turning. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke materinya. Nah, sebelum masuk ke turning dan juga milling, kita akan membahas tentang pengertian dari CNC sendiri. Apa sih CNC itu? Jadi, CNC adalah singkatan dari Computer Numerical Control, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin perkakas beroperasi secara otomatis berdasarkan instruksi dari program komputer. Berbeda dengan mesin konvensional yang harus dioperasikan secara manual oleh operator, mesin CNC ini mampu menghasilkan komponen dengan presisi tinggi dan hasil yang konsisten di setiap pengulangan produksi. Untuk alur kerja dari CNC sendiri umumnya memiliki 4 tahapan. Yang pertama, kita membuat desain 3D terlebih dahulu dengan menggunakan software CAD. Yang kedua, kita akan memproses desain tersebut di software CAM untuk menentukan jalur pahat atau tumpet. Yang ketiga, software CAM akan menghasilkan G-code, yang mana G-code tersebut merupakan instruksi program untuk mesin. Dan yang keempat, mesin CNC akan memberikan G-code tersebut dan mengeksekusinya untuk menghasilkan suatu produk jadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pertama, yaitu proses milling. Untuk prinsip dasar CNC milling ini adalah dia sebagai mesin pahat atau cutting tool yang berputar pada kecepatan tinggi untuk melakukan pemotongan, sementara benda kerja atau workplace diam terpasang pada meja mesin yang digunakan untuk fixture atau klem. Nah, untuk yang membedakan proses milling dengan proses lainnya yaitu kemampuan gerak dari 3 sumbu. Pahat dapat bergerak secara horizontal pada sumbu X dan Y serta vertikal pada sumbu Z, sehingga mampu membentuk material secara 3 dimensi. Nah, karena karakteristik inilah, CNC milling sangat cocok untuk mengerjakan benda-benda dengan geometri kompleks seperti mold atau cetakan, housing komponen elektronik, rangka mesin, dan juga komponen-komponen lainnya. Nah, proses ini termasuk dalam kategori subtraktif manufacturing, yaitu material tidak diperlukan dibuang sedikit demi sedikit hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dalam CNC milling ini terdapat beberapa jenis operasi yang umum digunakan. Jadi yang pertama ada face milling, kemudian ada pocket milling, counter milling, dan juga drilling. Nah, untuk face milling sendiri dia digunakan untuk meratakan permukaan datar pada benda kerja. Kemudian pocket milling dia digunakan untuk membuat rongga atau kantong di dalam satu material. Yang ketiga yaitu ada contour milling. Dia digunakan untuk mengikuti kontur 2 dimensi maupun 3 dimensi sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Kemudian ada drilling, yaitu dia berfungsi untuk membuat lubang pada milling center. Nah, dari sisi parameter proses, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu cutting speed atau VC adalah kecepatan linear pahat dalam satuan meter per menit. Spindle speed atau N dia merupakan putaran spindle dalam satuan RPM. Kemudian ada feed rate atau F merupakan kecepatan makan atau kecepatan gerak pahat dalam satuan milimeter per menit. Kemudian ada depth of cut atau AP adalah kedalaman setiap pemotongan dalam satuan milimeter. Kemudian ada step over atau AE, dia merupakan lebar pemotongan lateral dalam satuan milimeter. Nah, parameter-parameter ini sangat mempengaruhi kualitas permukaan, umur pahat, dan juga efisiensi proses. Pemilihannya dapat kita sesuaikan dengan material benda kerja dan jenis pahat yang akan digunakan nantinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang milling, selanjutnya kita akan bahas tentang turning. Jadi berbeda dengan milling, turning ini memiliki prinsip yang berlawanan. Kalau misal di milling tadi pahatnya yang berputar, kalau di turning ini benda kerjanya yang berputar. Jadi
benda kerja dicekam pada cak di headstock dan kemudian akan diputar oleh motor spindle. Sementara pahat atau cutting tool bergerak secara linear. Kemudian pahat pada turning bergerak pada dua sumbu saja, yaitu sumbu Z untuk gerakan memanjang atau longitudinal dan juga sumbu X untuk gerakan melintang atau cross. Karena prinsip ini, turning sangat ideal untuk menghasilkan benda-benda yang memiliki bentuk silindris, taper, atau kerucut dan juga ulir. Nah, dari sisi akurasi sendiri, CNC turning mampu mencapai toleransi kurang lebih 0,005 mm, sedikit lebih presisi dibandingkan dengan proses milling yang memiliki presisi sekitar 0,01 mm. Hal ini karena gerakan pahat yang lebih sederhana dan juga lebih mudah dikontrol. Nah, untuk contoh produknya sendiri, biasanya yaitu proses pembuatan turning pada poros atau shaft, baut, mur, puli, pin, dan berbagai komponen silindris lainnya. Selanjutnya di sini terdapat jenis operasi dan juga parameter proses yang ada pada proses CNC turning. Nah, untuk jenis operasinya sendiri ada facing, taper turning, threading, grooving, boring, dan juga parting. Nah, untuk facing yaitu operasi yang digunakan untuk meratakan muka atau ujung benda kerja. Kemudian untuk taper turning ini digunakan untuk membuat bentuk kerucut. Selanjutnya ada threading, dia untuk membuat ulir baik ulir keluar maupun ulir ke dalam. Kemudian ada grooving, dia digunakan untuk membuat alur atau groove pada permukaan silinder. Kemudian ada boring atau di sini dia digunakan untuk memperbesar lubang yang sudah ada dengan presisi lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada parting, digunakan untuk memotong benda kerja dari cak setelah proses selesai. Nah, untuk parameter proses pada proses turning sendiri, yang pertama ada spindle speed, yaitu dia yang digunakan untuk mengatur kecepatan putar dari benda kerja yang dinyatakan dalam RPM. Kemudian ada cutting speed, dia digunakan untuk mengatur kecepatan potong yang dinyatakan dalam satuan meter per menit. Kemudian ada feed rate. Feed rate itu makanan per revolusi. Jadi biasanya di turning ini dinyatakan dalam milimeter per revolusi, bukan milimeter per menit seperti pada proses milling. Dan selanjutnya ada parameter depth of cut atau AP yang digunakan untuk menentukan seberapa dalam pahat yang memakan material pada setiap lintasan. Nah, ini dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang G-code atau bahasa instruksi dari mesin CNC. Nah, G-code sendiri merupakan bahasa dengan standar pemrograman RS-274 yang digunakan secara universal oleh hampir seluruh mesin CNC yang ada. Nah, G-code inilah yang akan menjadi jembatan antara desain komputer dengan gerakan fisik pada mesin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi pada satu baris G-code. Setiap baris G-code terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada nomor blok, seperti di sini tertulis N10 sebagai identitas urutan instruksi. Kemudian G01 ini dia sebagai kode fungsi yang menentukan jenis aksi pada mesin yang akan dilakukan oleh mesin. Kemudian ada XYZ merupakan koordinat tujuan sebagai posisi yang ingin dituju oleh pahatan oleh mesin gitu. Kemudian ada F atau feed rate atau kecepatan pemotongan. Kemudian yang terakhir ada S atau spindle speed yang digunakan untuk mengatur kecepatan putar oleh spindle sendiri. Nah, di G-code ini juga memiliki kode gerak utama atau motion codes, terdiri dari G00, G01, G02, dan G03. Nah, yang pertama ini ada G00, yaitu rapid positioning. Ini adalah gerakan cepat tanpa pemotongan material. G00 ini digunakan untuk memposisikan atau repositioning pahat secara cepat ke titik awal pemotongan berikutnya. Karena tidak memotong, kecepatan geraknya adalah maksimum dari
mesin tersebut tidak dipengaruhi oleh feed rate. Jadi contohnya di sini ada X00, X100, Y50 dan Z5. Jadi hanya ada mission codes, kemudian titik koordinat mana yang akan dituju. Kemudian yang kedua adalah Q01 atau linear interpolation. Ini adalah gerakan lurus sambil memotong material sesuai dengan feed rate yang kita tentukan. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari kode yang menggunakan Q01 di mode gerak motion codes, kemudian posisi yang akan dituju, yang terus selanjutnya ada F atau feed rate sesuai yang telah ditentukan. Selanjutnya ada G02 dan juga G03, yaitu circular interpolation. Nah, beda dari G02 dan G03 ini, G02 itu dia melingkar searah dengan jarum jam. Dia membutuhkan parameter seperti I, J, atau R untuk radius. Kemudian untuk G03 ini merupakan gerakan melingkar, tapi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selain kode gerak, ada juga kode-kode yang perlu diperhatikan dalam setting dari G-code sendiri. Ya, di sini ada set top line dan juga cycle positioning dengan ketentuannya masing-masing. Di sini kita bisa dilihat ada G17, G18, G19 untuk plane, G20, G21 untuk menentukan satuan, dan lain sebagainya. Dan selain G-code untuk gerakan, ada juga M-code yang digunakan untuk mengontrol fungsi-fungsi mesin di luar gerakan pahat. Ada M00 dan juga M01 untuk proses stop, kemudian ada M03 yang digunakan untuk menghidupkan spindle searah dengan jarum jam yang merupakan arah standar untuk milling. Kemudian ada M04 yang digunakan untuk mengaktifkan spindle yang dengan arah berlawanan jarum jam. Kemudian ada M05 untuk mematikan spindle. Yang selanjutnya ada M06, yaitu digunakan untuk pergantian tool secara otomatis. Biasanya digunakan dengan dikombinasikan dengan nomor tool, contohnya T02, M06, artinya ganti ke tool 02. Kemudian ada M08 untuk menghidupkan coolant atau cairan pendingin. Selanjutnya ada M09 digunakan untuk mematikan cairan pendingin atau coolant. Jadi coolant di sini sangat penting untuk menjaga suhu pahat atau benda kerja tetap stabil selama proses pemotongan, sehingga nantinya akan memperpanjang umur pahat itu sendiri dan juga menjaga kualitas permukaan. Selanjutnya ada M30, yaitu proses yang digunakan untuk mengakhiri program sekaligus mereset kembali pointer ke awal program. Jadi M30 ini biasanya sebagai baris terakhir dalam setiap program CNC. Nah, di sini kita bisa lihat contoh program sederhana dari G-code yang digunakan untuk milling. Nah, program dimulai dengan inisialisasi sistem. G21, G90, G17 digunakan untuk set satuan, kemudian mode koordinat dan juga plan kerja. Kemudian ada G28, G91 dan Z0 untuk mengembalikan sumbu Z ke posisi home dulu sebelum mulai. Ini digunakan untuk keamanan. Kemudian yang kedua yaitu setup tool T01, M06, artinya pasang tool nomor 1 yaitu end mill diameter 10 mm. Kemudian ada G43H01 digunakan untuk mengaktifkan kompensasi panjang tool sesuai dengan data offset yang tersimpan di mesin. Berikutnya ada M03S2500, itu digunakan untuk menghidupkan spindle dengan kecepatan 2500 rpm. Selanjutnya M08 digunakan untuk menyalakan coolant, itu proses spindle coolant. Kemudian selanjutnya proses machining dimulai. Di sini kita bisa lihat G00 akan membawa pahat secara cepat ke posisi awal. Kemudian ada X0, Y0 dan Z50 itu di posisi awalnya.
Lalu setelah itu G01 Z30F80 dia akan menurunkan pahat ke kedalaman 3 mm dengan bitrate lambat yaitu 80 mm per menit untuk plunge. Kemudian G01 F80 dia akan memotong sepanjang 80 mm pada sumbu X dengan kecepatan atau bitrate yaitu sebanyak 200. Kemudian G01Y50 dia memotong ke sumbu Y dengan panjang 50 mm. Kemudian G02 X60 Y70 R20 itu akan membuat suatu busur melingkar. Kemudian setelah selesai G00Z50 akan menarik pahat ke atas. Selanjutnya M09 akan mematikan ulen dan M05 mematikan spindle. G28 akan mengembalikan ke titik awal dan M30 akan mengakhiri program. Jadi ini adalah contoh dari struktur standar program CNC yang lengkap dan juga aman. Nah, kesimpulannya di sini CNC milling akan cocok untuk benda-benda kompleks yang memiliki multi sumbu dan juga pahat yang berputar dan nantinya bendanya diam. Untuk CNC turning dia lebih ideal untuk benda silindris di mana benda kerja yang berputar dan pahat bergerak secara linear. Kemudian G-code adalah bahasa universal untuk mesin CNC, G untuk gerakan, dan M untuk fungsi mesin. Selanjutnya, sini saya akan memperagakan proses CNC milling dan juga CNC turning pada aplikasi Fusion 360. Jadi kita langsung saja ke sesi berikutnya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.